presenting my praise to you as a pleasing sacrifice. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Lebih lagi ku sembah, ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau yang layak terima pujian penyembahan kami. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah, ku
terpujilah Kau Tuhan, Allah yang besar. Layak terima pujian kami, layak pengagungan kami. Diberkatilah Kau Tuhan. Haleluya. Sikirina bakara la bala 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 bala. Iramaya sirina maya sandara maya sandara la bakara baya. Iramaya kirina bakara la bakirina bakara la bala 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 bala. Sikirina la bala 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 bala. Irala maya sa. Kau Allah yang besar, Allah yang luar biasa Tuhan. Layak terima pengagungan kami, kemuliaan bagi-Mu Yesus, Yesus. Kami menyembah-Mu, layaklah setiap umat-Mu menyembah-Mu. Setiap lutut bertelur mengagung Tuhan, setiap lidah mengagung Kau Yesus Tuhan. Ya Rabba kiri Rabba karaba baba 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 Rabba ya sanda. Irabaya sanda Rabba karaba karaba baba 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 baba. Sigara Rabba karaba 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 baba baba baba. Irabaya siri Rabba karaba ya sanda Rabba karaba karaba Rabba. Irabaya irabaya baba Rabba ya karaba Rabba Rabba Rabba. Iraba kiri Rabba karaba kiri Rabba karaba Rabba Rabba Rabba. Irabaya sa, Irabaya sa, Iraba karabaya si, Uraba kiri Rabba karaba ya karaba Rabba Rabba. Jiwa kami menyembah-Mu, jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Oh Riabaya si karabaya sanda rabaya, Irabaya sanda rabaya sanda. Seperti rusa yang merindukan air, jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Ya Rabaya karabaya si karabaya, Iraba karabaya, Irabaya sa. Oh, Iraba karabaya si karaba karaba raba raba raba. Iraba karaba baba 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 baba. Irabaya karabaya si karaba karaba raba 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 raba. Ikarabaya karabaya si karaba 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 raba. Sikarala bakarala bakarala bakaraba baba 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 baba. Irabaya siri darabaya sanda rabaya sanda. Kau yang Allah yang luar biasa, Engkau yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Dimuliakan Kau, diagungkan nama-Mu. Iramaya sanda, Irama karabaya karabaya si, Iramaya sanda raba karaba karaba raba raba. Iramaya sanda raba karabaya karaba. Irama karabaya sikiri da 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 da. Sikara raba karaba karabaya sanda raba. Iralabaya sanda, Shikaralabaya sanda. Hallelujah, hallelujah. Shikaralabakuriya ralabakaralabalabalabalabalabalabala. Iralabakarabarabarabarabaya sikiri di 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 darabakarabarabarabarabara. Irama karabaya sikiri darala bakarala bala 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 bala. Ya ramaya si, ilalabaya. Sungguh indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ilabaya sa, ilabaya su, ilalabaya. Ilabaya sande, jiwa kami menyembah-Mu. Ilalabaya sande, ilalabakara labala bala 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 bala. Irilabaya sande,
baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Biralah basandas, hati kami seperti tanah yang kering yang merindukan air. Kaulah sungai kehidupan kami ya Tuhan. Kaulah kekuatan kami ya Rabaya Shikiri di darah bala 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 bala. Irama karabaya Shikiri di 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 di. Hilabaya Shanda. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadiratmu Tuhan, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin Tuhan. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Dan ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu hadiratmu memenuhkan kami Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya lebih lagi rindukan hadiratmu.
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hirala bala 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 bala, hira bara 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 bara, hira bara 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 bara, hira laba shikara la bakara la bakara la bala 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 bala, shikara la bakara la bala 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 bala, shikiri da 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 da, hira ba 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 ra ba 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 ba, hira bakiri da bakara bara bara baya shikara la bala bala bala, hira bakara bakara bara ba 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 ba, shikiri da 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 da, hira ba ba shikara la bakara la ba 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 ra bara 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 bara. Hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mau merasakan Engkau hadir di tempat ini. Kami mau merasakan kuasa-Mu, jamahan-Mu ya Allah Roh Kudus. Bawa kami mendekat kepadamu Tuhan. Bawa kami dekat dengan hati-Mu. Bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam bait kudus-Mu. Oh, rabatakan rabaya sikiri rabana 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 rabana. Kurabatakan rabaya sikiri rabana 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 rabana. Oh, rabana rabaya sikiri rabana 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 rabaya sadar rababa baba 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 baba. Oh, rabana 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 rabaya sikara baba 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 baba. Hira rabana rabaya sikara baba 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 baba. Oh, rabana rabana rabaya siara baba 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 baba. Rabaya sikara baba baba. Bawa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Bawa kami mendekat kepadamu ya Allahku. Kami mau lebih lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Di dalam-Mu kami mau bertumbuh Tuhan. Kami mau bertumbuh ke arah Engkau, kebenaran-Mu. Surabaya sikiri
Rabatakana rabaya sikiri rabara 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 rabaya sana rabara 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 sikiri rabara 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 rabara. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan kami bisa bertumbuh. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan kami boleh bertumbuh. Kami boleh mendekat kepadamu. Rabaya sikiri rabara. Oh rabaya sikara rabara rabara. Oh rabatakana rabaya sikiri rabara. Oh Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat tiap langkahku. Oh bersama, Kau bersama, yes Lord, di dalamku jadi bukti kebesaran. Mari sekali lagi katakan, hidupku ya Tuhan, hidupku yes Lord menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku, amin, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami menggenapi kebenaran firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, mari angkat tanganmu, katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai tiap. Yes, haleluya. Kau bersama, amin, di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bersama katakan, Tuhan Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya sesuatu yang daripada Tuhan akan mengerjakan hidup kami di tengah-tengah pertemuan umat-Mu pada pagi hari ini. Berbicara bagi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap dibangun lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Kunci diri. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara mau hidup kita menggenapi firman Tuhan? Buka bersama dengan saya Kolose pasal yang kedua. Kita baca ayat 6 sampai 7 saja, 2 ayat. Nanti saudara baca boleh satu perikop ini, kepenuhan hidup dalam Kristus. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama 1, 2 ya. 1, 2 ya. Hendaklah berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Gereja Tuhan memasuki bulan Juli ini, gembala kita di tempat ini ya dituntun untuk sebuah sebuah tuntunan yang sangat luar biasa. Ya, tema kita sepanjang bulan ini grow. Jadi kita mesti growing in Christ ya, bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh itu adalah salah satu tanda yang paling natural ya dari sebuah kehidupan. Ya, kalau tidak ada tanda-tanda pertumbuhan, kemungkinan besar ada yang tidak normal di situ ya, abnormal. Nah, di dalam Alkitab terlalu banyak ya cerita dan bahasan tentang kata bertumbuh ya. Dan gereja mesti mendorong semua kita ya untuk masuk di dalam sebuah proses yang membawa kita ke dalam progres pertumbuhan. Jadi kata ini sangat bagus sekali ya, proses and progress. Jadi mesti, jadi saudara bertumbuh itu by proses. Ya, jangan saudara berpikir saudara bisa bertumbuh demikian saja begitu ya. Nggak ada proses. Dan ini yang gereja yang nggak suka itu di situ. Ya. Ya, progres itu mesti melewati sebuah proses. Orang percaya, orang terima Yesus disebut anak Allah. Ketika orang lahir baru, diceritakan dalam Alkitab, malaikat itu berlaksa-laksa bersuka cita karena ada satu jiwa yang lahir untuk kerajaan Allah. Tapi tidak boleh tinggal sebagai bayi rohani. Mesti terus bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan kata bertumbuh. Ada prosesnya dan ada progresnya. Ya, dari anak Allah orang terus harus menuju kepada satu tujuan perjalanan rohani yang dari awal sampai akhirnya kita mesti ketemu dengan Kristus. Ya. Orang percaya, orang terima Yesus, orang ketemu dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Akhir dari perjalanan hidup kita juga start and finish-nya juga nanti kita ketemu dengan Kristus. Tetapi dari start sampai finish itu ada sebuah ada sebuah journey, ada sebuah perjalanan panjang yang di dalamnya ada proses dan mesti ada progres. Dari anak Allah kita berjalan terus
ya, mau dididik, mau datang ke pertemuan ibadah, mau datang ke seminar, mau diajar, hearing, ya, dengar firman, reading, baca firman, learning, study, belajar firman, ya, firman. Iman timbul dari, ya, semakin bertumbuh di dalam iman, semakin bertumbuh di dalam pengenalan, tidak lagi anak-anak. Sekarang kalian semua menjadi murid-murid Kristus. Tidak tinggal dalam sebuah dalam posisi murid, terus menerus dibangkitkan, dibaharui, terus menerus diproses. Tidak sudah anak-anak sekarang jadi murid. Tidak boleh jadi murid terus, dengar terus. Satu hari kalian menjadi hamba Tuhan. Apa yang sudah kalian dengar, apa yang sudah kalian pelajari, waktunya untuk sharing, waktunya untuk berbagi, waktunya saudara untuk menguatkan, waktunya saudara untuk datang memenangkan jiwa. Dari anak Allah menjadi murid Kristus. Sekarang kita menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Tidak boleh berhenti, by proses terus. Ada progres. Tidak boleh tinggal sebagai hanya pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Lebih lagi Allah menginginkan saudara itu bisa naik dalam sebuah progres yang disebut sahabat-sahabat atau karib-karibnya Allah. Halo? Lebih more closer. Lebih dekat lagi, lebih kenal dengan Allah. Sehingga kita disebut bukan lagi sebagai hanya hamba Allah, tetapi sekarang waktunya kita disebut karibnya Allah, sahabat-sahabatnya Allah. Di mana Allah yang mau berbagi kepada saudara. Kalau ada sesuatu yang di hatinya Allah, saudara tempatnya untuk curhat. Wow, tepuk tangan dong buat Tuhan. Ada progres. Ya, dari anak Allah menjadi murid. Bukan hanya murid, sekarang saudara hamba Tuhan. Tidak berhenti sebagai hamba Tuhan. Waktunya kita menjadi karibnya Allah, sahabatnya Allah. Dan di dalam pola relasi dalam Alkitab digambarkan, ya, pola relasi yang paling tinggi itu antara Kristus dan gereja, antara Yesus dengan umatnya, antara Kristus dan aku, itu disebut pola hubungan relation, mempelai. Sama-sama katakan mempelai. Ya, orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah siap di make up, sudah di prepare dengan baik. Pribadi-pribadi gereja-gereja yang sudah berdandan dan berhias. Engkau yang tampil cantik dan anggun. Engkau yang tampil atraktif dan menarik di hatinya Tuhan. One day Tuhan akan berkata, engkau cantik hai pengantinku. Itu. Saudara bayangkan dari sebuah anak yang lahir untuk kerajaan Allah. Bertumbuh. Memberi kuping, memberi telinga, menjadi murid. Sekarang kita dengar, hearing firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, amin. Belajar firman Tuhan. Ya, tidak cukup hanya mendengar. Tidak cukup, Pastor Luke selalu bilang, kalau dengar firman Tuhan mesti writing. Tulislah. Hearing, reading. Ya, iman timbul dari pendengaran. Kalau reading, mesti keluar suara. Yang setuju katakan amin. Jangan reading, baca dalam hati. Saudara nanti baca tak apa pikirannya entah kemana. Karena iman timbul dari pendengaran. Kalau baca firman bersuara. Sama-sama katakan kalau baca firman bersuara. Ya, baca, hearing, sudah dengar Pak Benur. Dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan. Dari gembala kita. Iman timbul dari pendengaran. Terus. Belajar, study. Di tempat kita disediakan begitu banyak. Ada CBS. Besok kita belajar. Oleh gembala kita sudah disiapkan satu modul. Bagaimana kita akan belajar sebuah komunitas. The real church school. Ya, itu komunitas yang sungguh-sungguh gereja. Di situ kita belajar, besok kita belajar. Semua hadir yang setuju katakan amin. Waktunya study. Belajar. Bukan hanya sekedar reading, bukan hanya writing, bukan hanya sekedar mendengar dan membaca dan mempelajari. You memorize. Ingatlah itu. Dan renungkanlah itu. Meditate, renungkanlah itu siang dan malam. Apa yang saudara renungkan? Firman Tuhan. Ya. Tapi tidak cukup hanya sampai merenungkan. Kolose tadi menulis, kalau Kristus tinggal diam di dalammu, mesti engkau berakar dan engkau dibangun di atasnya. Terlalu banyak Alkitab menerangkan saudara, terlalu banyaklah. Ya. Terlalu banyaklah cerita soal berakar, bertumbuh dan berbuah. Mestilah itu. Dua kata ini dalam Alkitab. Selalu Alkitab mengajarkan tentang dua dasar.
Selalu Alkitab mengajarkan tentang benih. Benih yang ditabur di tanah yang baik itu bicara apa? Bicara apa? Ada benih yang ditabur di jalan, dimakan, dipatuk sama burung, hilang, disikat sama iblis. Yang ditabur di tanah yang bebatuan, tidak bisa berakar, belum apa-apa, ada masalah sikit, hanyut. Ada masalah sikit, cabut. Ada masalah sikit, cawat. Ibu Kosim bagus banget. Itu paling pas itu, ya. Tidak berakar. Ya. Ada yang jatuh ke semak duri. Ya, mulai tumbuh tapi semak duri menghimpit. Ada kekhawatiran, ada daya tarik dunia lebih kuat, habis mati. Tetapi Alkitab berkata, yang ditabur di tanah yang baik. Apa artinya itu, guru? Ketika murid-murid tanya, apa maksudnya itu, guru? Yang ditabur di tanah baik, orang yang mendengar firman dan menyambutnya, dan kemudian firman itu berbuah. Halo, yang setuju katakan amin. Engkau harus dibangun, ini dibangun kata Kolose tadi, dibangun di atas dasar yang benar. Alkitab menulis ada 2 dasar dibangun. Orang yang dibangun di atas rumah, membangun rumah di atas batu, itu berbicara orang yang mendengar firman dan melakukannya. So 2 ini. Ya, 1 tadi, oke. Benih itu harus bertumbuh, harus ada asupan yang baik. Oke. Gereja kita menyiapkan itu. Saudara, di dalam diri saudara ada Kristus, ada benih ilahi, dan saudara ditanam di gereja yang benar. Ada hamba Tuhan, ada pemimpin kita yang luar biasa, yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Saudara nggak usah ragu. Hamba-hamba Tuhan, para pemimpin kita di sini berdoa dan bertanggung jawab, ya, untuk memberi makan supaya engkau bisa bertumbuh sehat dan kuat secara roh. Yang setuju katakan amin. Saya aminin itu. Dan saya lihat bagaimana Tuhan menuntun gereja ini. Saya kadang-kadang wow, hebat, luar biasa Tuhan. Lebih banyak berdoa buat gembala kita. Oh, yang aminnya sedikit banget. Lebih banyak berdoa buat pemimpin kita dan keluarganya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Supaya tuntunan-tuntunan Tuhan, supaya pengajaran-pengajaran yang benar-benar datang dari Tuhan itu ada di tengah-tengah gereja. Saudara nggak usah sanksi. Benih Tuhan ada padamu. Logos firman Allah yang hidup ada padamu. Dan firman Allah yang hidup itu engkau ditanam, plan. Ini gereja yang benar. Dan gereja ini memberi iklim yang baik. Pengajaran ada di sini, tuntunan ada di sini. Datang yang belum kom, nanti kita akan segera buka kelas kom yang baru. Ya, datang banyak sekali di sini. Kesempatan bagi saudara untuk bisa belajar dan bertumbuh, ya, secara pengertian dan pengenalan akan kebenaran firman. Tinggal saudara mau saja. Ya, ada yang lebih lagi, yang lebih formal lagi. Ya, gereja kita juga kerjasama dengan STTSU. Ya, saya dengan Pak Kasan belajar secara formal tentang teologi terlalu banyak. Bahkan di luar ini, saudara silakan. Ya, konsultasi sama Pak Gembala, saudara mau belajar apa? Tanya Pak Gembala, kemana mesti? Silakan, mau belajar mungkin, mau ada kehususan core tentang konseling apa, silakan saja. Silakan, carilah di mana-mana. Ya, tetapi dengar gereja Tuhan, saya mendapat, saudara nanti lihat ya di Matius pasal Lukas pasal yang kedua, Tuhan Yesus saja itu belajar. Saudara masih ingat Tuhan Yesus? Ya, ketika umur 12 dibawa orang tuanya ke Yerusalem ketika ada perayaan hari besar. Dan ketika sudah selesai hari perayaan, orang tuanya pulang, ya, dan sampai di tengah jalan nggak kelihatan Tuhan Yesus di mana. Dan kemudian orang tuanya cari-cari, tanya-tanya orang, dan akhirnya udah 1 hari perjalanan balik lagi ke Yerusalem. Nah, sampai di Yerusalem, orang tua daripada Tuhan Yesus lihat kalau Tuhan Yesus itu sedang duduk di antara alim ulama. Ya, nanti saudara baca Lukas pasal 2 lah, ya, ada ceritanya di situ. Dia di sana bertanya jawab. Halo gereja Tuhan, ya, datang di Kul, itu tempatnya. Saudara bisa bertanya jawab, bisa sharing together. Di sana kita bisa mulai belajar bagaimana kita menyampaikan firman, berbagi atau sharing. Lalu siapa yang belum punya Kul segera bergabung dengan Kul. Yang setuju katakan amin. Yesus aja belajar, tetapi tidak cukup hanya pengetahuan, knowledge tentang firman Tuhan. Selalu dalam Alkitab selalu ada kata firman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah Yakobus pasal yang kedua, ada 3 ayat kita bacalah.
Yakobus 2, 20, 22, dan 24. Yuk, yang genap-genap saja, Deborah. Yakobus pasal yang kedua. Saya pengen berhenti di sini, dan saudara mesti memahami ini, ya. Karena kalau cuma tahu firman saja tidak cukup. Ayo kita baca. Hai manusia, maukah engkau mengakui sekarang bahwa ya, iman tanpa perbuatan apa saudara? Kosong. Ayat 20, ayat 22. Kamu lihat bahwa dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi ayat 24. 1, 2 ya. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman. Ya, hearing. Reading. Belajar firman itu udah nggak bisa ditawar, mesti. Kau mau bertumbuh, saudara mau bertumbuh, mau sehat pertumbuhannya, makan firman. Makananku ini. Ya, bukan hanya dari roti, dari klaver itu makanan. Ini makanan. Firman Tuhan yang hidup, yang setuju katakan amin. Makan, belajar, ya, dengar, pelajari, renungkan. Tapi aplikasikan, lakukan, ya, perbuat. Ya. Genapi firman itu dalam dagingmu, dalam tanganmu, dalam perkataanmu, dalam caramu melihat, dalam caramu berpikir, dalam caramu bertindak. Iman tanpa perbuatan kosong. Ya. Kau lihat tadi, orang yang membangun di atas dasar yang benar itu adalah orang yang menerima firman dan melakukannya. Masalahnya yang pertama saja kita sering gagal. Kita belajar firman awur-awuran, nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Tidak pernah kita merenungkan firman, tidak kita pernah mau bertanya, menggali, menganalisa lebih lagi. Seadanya saja, di sini saja kita sudah kurang begitu baik. Apalagi tahap yang paling penting di dalam penggenapan, di dalam melakukan firman. Di sini kita yang repot. Di sini kita sebagai gereja dan hamba Tuhan, di sini kita yang kadang-kadang. Ya, kalau sudah berbicara masalah bagaimana kita menggenapi firman Tuhan. Hidupku, kunci G lah, ke orang terlalu rendah ya. Ya, lagunya bagus sekali. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara, ketika kita ada di dalam proses, ini yang saya katakan ya, media dari progres itu di dalam proses. Dan supaya dapat yang asli, yang genuine, itu by pressure. Kalau mau ngambil saripatinya itu Pak Kasan mesti ditekan ya. Jadi prosesnya itu proses yang by high pressure gitu. Tekanan itu, supaya keluar genuinnya, supaya keluar aslinya. Buah roh yang mana lah? Kesabaran yang keluar dari keaslian, original, genuine, bukan kesabaran yang dibuat-buat. Tuhan paling benci kemunafikan. Maka progres itu mesti by proses. Ini di sini kita banyak gagal. Saudara lihat, saudara jangan pergi cari gereja yang sempurna. Saudara keliling dunia ini, tidak ada gereja yang sempurna. Gereja itu macam warung nasi Padang itu, Pak Kasan. Restoran Padang pernah lihat? Ya, dari depan kita selera, begitu saudara masuk ke kedalamannya, apalagi masuk ke kamar mandinya, saudara hilang saudara punya selera makan. Orang bilang gereja seperti itu. Ya, saudara cari gereja. Kenapa? Tuhan izinkan iklimnya seperti ini. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saudara habis ini, saudara digesek. Habis firman ini, habis ibadah ini, mulai kita bersosialisasi. Mulai ada ya, kita mau salam, dia nggak mau lihat kita. Itu. You sabar nggak tuh lihat?
Apa saudara pikir? Buah-buah roh ialah kesabaran. Oke, di dalam firman, yes, buah-buah roh kesabaran. Saudara bilang, amin, aku tangkap. Oke, taruh ya. As a knowledge, sebagai pengetahuan. You know, ya. Buah roh itu kesabaran. Datang Pak Lu, mari kemari, diurapi satu-satu. Ditumpang tangan nih saudara, diurapi. Apa saudara keluar jadi sabar? Halo? Firman, didoakan saudara, diurapi. Apa kita semua berubah? Wah, menjadi orang yang sabar. Kalaupun saudara bisa berubah, belum tentu genuine. Bisa aja pura-pura karena aku ini sudah hamba Tuhan, di jadwal khotbah. Gak mungkin lah gua gak senyum ya. Gak mungkin lah gua gak say hello. Salam, haleluya. Wah, itu genuine enggak? Mesti by proses. Supaya kau seperti kedelai mau ambil saripati itu diproses, di blender loh. Dalam tekanan yang tinggi. Yang lucunya dan hebatnya Tuhan tuh kerja hebat. Kalau ada sesuatu dalam dirimu yang belum beres, mesti Tuhan buat dan izinkan lingkungan itu ada yang aneh-aneh. Kalau saudara belum sabar, nanti saudara pasti disuruh banyak teman di lingkunganmu itu yang aneh-aneh. Yang gak masuk akal, yang gak bisa diatur. Kalau saudara suka kebersihan, suka yang wangi, nanti datang orang-orang itu tante-tante yang nggak menjaga kebersihan, yang maaf kata yang bau. Itu selalu saudara. Saudara bisa nggak menerima? Sampai saudara bisa, oh ya, oh puji Tuhan, haleluya ibu, puji Tuhan. Bisa saudara rangkul? Saudara lulus, and next step, yang lain lagi nanti episodenya, yang lain lagi nanti cobaannya, yang lain lagi nanti masalahnya. Satu-satu diselesaikan. Itu cara kerja Tuhan. Ya. Jangan saudara pikir, kok aneh ya, ini Bapak ini tahu firman, tapi kelakuannya kok gitu. Tuhan kadang-kadang izinkan. Apakah saudara masih membicarakan dia terus? Halo gereja Tuhan. Ya, katanya kalau suka datang ke dalam sebuah perkumpulan geng yang suka membicarakan orang lain, hati-hati. Ya, ketika saudara nggak datang ke situ, yang diceritai saudara. Yang mengerti dan ketawa itu. Amin gereja Tuhan. Ya. Ini cara kerjanya Tuhan. Bagaimana kita itu bisa punya progres dalam sebuah proses. Allah punya cara yang unik dan luar biasa. Kadang-kadang Tuhan izinkan ya di dalam komunitas kita. Nggak masuk akal. Kadang-kadang ini orang, maaf ini orang pikirannya di mana sih? Kalau doa bahasa roh, bahasa Mandarin, bahasa Inggris bisa. Tapi kelakuan nggak. Tuhan kadang-kadang izinkan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Luke. Hidupku menggenapi firman. Mari kita bangkit berdiri.
kita sembah Tuhan. Kiara masih kiara. We love you, Lord. We worship you, Lord. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan hari ini kami membuka hati kami. Kami rindu Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Kami selalu meninggikan nama-Mu. Memuliakan Engkau Tuhan. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Jesus. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Worship you. I worship you. I worship you. Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Untuk hadirat-Mu, untuk tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami rindu menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Di dalam perkataan, perbuatan, pikiran kami. Apa saja yang kami lakukan. Kiranya itu mencerminkan pribadi-Mu di dalam hidup kami. Urapi Tuhan pemberitaan firman. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita telah masuk di dalam awal bulan Juli ini. Dan Tuhan ingin kita bertumbuh. Kata pada di sebelah saudara, Tuhan ingin Anda bertumbuh. Sebab doa dari Tuhan Yesus adalah supaya kita semuanya mengalami yang namanya grow, bertumbuh. Itulah sebabnya kita melihat di dalam firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 2. Mari kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Saudara, Tuhan ingin kita semuanya itu bertumbuh seperti bayi yang rindu akan susu. Pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita ini menjadi manusia baru. Istilahnya itu adalah lahir baru. Nah, tahun ini adalah tahun kelahiran baru. The year of new birth. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi baru di dalam hidup kita?
Coba tanya pandai di sebelah, apa yang baru? Ya. Apakah wajahnya itu baru? Tiba-tiba jadi cantik, tidak perlu ke Korea lagi? Ya. Untuk Chen Yong? Ya. Apakah penampilannya tiba-tiba jadi wow? Seperti Miss Universe? Apakah semua yang ada di luar jadi baru? No. Yang jadi baru itu adalah roh kita. Katakan roh. Roh kita itu, spiritual man, manusia roh kita itu menjadi baru. Nah, tetapi pada saat menjadi baru, ibarat lampu yang tiba-tiba menjadi terang. Waktu masih berdosa lampunya gelap. Ketika sudah terima Yesus, seperti lampu yang on sakralnya, jadi terang. Tetapi kondisi kita masih bayi rohani. Masih bayi, tidak ada orang yang bertumbuh langsung jadi besar, jadi dewasa. Itu masih bayi. Nah, pada saat menjadi bayi rohani, bagaimana kita mengalami pertumbuhan yang baik? Maka di 1 Petrus 2 ini mencatat, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah, kalau kita rindu bertumbuh, kita harus selalu periksa level kerinduan kita. Apakah kita ini selalu ingin? Katakan selalu ingin. Nah, masalahnya hari-hari ini di dalam dunia kekristenan dan gereja, banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh. Loh, dari mana kita tahu dia tidak bertumbuh? Dari karakter, dari perbuatan, perkataan, pikiran, kehidupan. Saudara akan tahu seseorang ini apakah bertumbuh atau tidak. Kalau dia tidak punya kerinduan, malas ke gereja, malas ibadah, malas doa, malas baca Alkitab, malas melayani. Pokoknya semua malas, dijamin saudara, yang itu tidak akan bisa bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Mengapa? Karena kunci utama untuk pertumbuhan itu adalah kita harus punya kerinduan. Kata bersama-sama, punya kerinduan. Dan kerinduan itu datang ketika seseorang itu memiliki rasa lapar dan haus yang besar. Itulah sebabnya di awal pelayanan Tuhan Yesus berkata di khotbah di bukit, di Mount of Beatitudes. Nanti tahun depan saudara doakan, saya akan membawa rombongan ke Israel. Saya akan ajak saudara ke Bukit Sabda Bahagia. Mount of Beatitudes. Gereja yang begitu indah ya, di Tiberias. Yesus berkata di Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Katakan bersama, lapar dan haus. Akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Siapa yang rindu mengalami kepuasan sejati dalam hidup ini? Kita harus tahu kepuasan sejati itu bukan datang dari dunia. Kepuasan sejati itu bukan datang dari kekayaan yang besar. Bukan dari PT yang banyak. Atau SPT yang penuh dengan aset. Kebahagiaan itu bukan datang dari posisi yang tinggi, direktur utama. Kepuasan itu bukan datang dari koleksi barang-barang. Karena percayalah saudara, berapa banyak pun barang yang dikoleksi, tidak akan pernah membuat orang jadi puas. Yang ada itu adalah dia makin ingin mendapat lebih banyak lagi. Tetapi kepuasan yang sejati, kebahagiaan yang sejati itu datang kalau kita dipenuhi oleh pribadi Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy.
glory. Ada amin? Pada saat kita memeriksa kehidupan kita, maka kita harus tahu sampai di mana level kerinduan kita. Saya bersyukur kalau saudara, Bapak, Ibu masih suka berdoa, hadir di hari Sabtu ini. Banyak pilihan, saudara bisa pergi ke banyak tempat, banyak aktivitas. Tetapi pada saat kita datang ke tempat ini untuk berdoa, maka saya percaya Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kalau sebelumnya kita yang kerja, kita yang berusaha, kita yang memakai strategi, tapi tidak mempan, tidak ada breakthrough. Begitu kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang mulai bekerja dalam hidup kita. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Abraham, saudara. Saya mulai membaca dan meneliti kehidupan Abraham. Karena Abraham adalah satu figur yang hidupnya itu mengalami pertumbuhan rohani yang dahsyat. Begitu Abraham keluar dari Ur Kasdim. Abraham itu bahkan mencapai satu titik. Dia disebut Bapak segala orang percaya. Bapak segala bangsa, the father of many nations. Bapak segala orang beriman, the father of faith. Dan Abraham itu, saudara, melalui dirinya, terjadilah keturunan orang-orang yang percaya Tuhan seperti bintang di langit. Oleh sebab itu di tahun kelahiran baru, saudara lihat banner kita itu bintang. Karena Tuhan ingin kita ini meneladani kehidupan Abraham. Ada amin? Dan Abraham disebut generasi mesbah. The altar generation. Katakan bersama-sama, generasi mesbah. Apa arti generasi mesbah? Abraham banyak mengalami proses. Seperti yang tadi kita dengar. Tetapi Abraham di dalam proses selalu ada progres. Hidupnya selalu makin mengasihi Tuhan. Dia tidak bergeming dengan kekayaan. Dia tidak berubah dengan keberhasilan. Tetapi Abraham adalah satu pribadi yang kalau saudara lihat, hidupnya itu selalu ditandai dengan satu benchmark, yaitu membangun mesbah. Kejadian 12 di ayat 18 ketika Abraham itu dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Maka apa yang dilakukan oleh Abraham? Saudara, kita langsung saja ke Kejadian 13 ya. Maka dicatat di dalam Kejadian 13, Abraham itu selalu membangun mesbah. Ada amin? Di ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, perbedaan Abraham dari Lot itu adalah, kalau Abraham itu selalu mau dekat Tuhan, maka dia menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Hati-hati di mana kita berkemah. Yang setuju katakan amin. Hati-hati saudara. Di mana pergaulan kita. Tetapi Abraham di Kejadian 13 di ayat 2 mencatat, begitu Abraham keluar dari Mesir, dia berubah menjadi sangat kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Nah, saudara, kalau kita hidup seperti Abraham, jujur, banyak ternak, perak, dan emas, apa yang kita lakukan dengan kekayaan kita? Saudara yang bisa jawab di hati, amin. Tetapi yang dilakukan oleh Abraham adalah, di ayat 3 katakan, dia langsung menuju ke Betel. Dan apa yang dia lakukan di Betel? Dia berkemah di sana. Kemudian di ayat 4, dia mencari mesbah yang dulu pernah dia bangun. Kemudian Abraham, dengan semua gelimang kekayaan, dia tidak bergeser dari cintanya kepada Tuhan. Dia bertumpu dalam cintanya. Bahkan di situ
Abraham itu memanggil nama Tuhan. Katakan amin. Itulah sebabnya generasi Abraham disebut the altar generation. Karena ini adalah generasi yang suka menyembah. Generasi yang suka membangun keintiman dengan Tuhan. Dan generasi yang ketika mengalami proses masalah, dia tidak bergeming, saudara. Dia tidak berubah. Dan dia merespon segala perkara dengan tidak panik. Katakan amin. Nah, saudara kalau nanti baca ya dengan cepat kehidupan Abraham, maka dia pernah mengalami semua yang dia miliki diambil oleh Lot yang terbaik. Dan pada saat Abraham itu apa yang dia miliki diambil oleh Lot, ya, itu karena apa? Karena Abraham itu punya prinsip, hidupnya itu harus grow in love. Katakan grow in love. Bertumbuh di dalam kasih. Kejadian 13 di ayat 6 katakan, begitu banyaknya kekayaan mereka sehingga sudah tidak cukup bagi mereka diam bersama. Karena harta milik yang sangat banyak. Lalu ayat 7 terjadi perkelahian. Tanda-tanda kalau atmosfer sudah tidak baik, saudara. Terjadi perkelahian. Terjadi percekcokan. Terjadi konflik. Orang-orang berkumpul bukan lagi membahas masalah rohani, Pak Ben. Tapi ada orang yang berkumpul. Hanya dua kerjanya. Kongko dan konglang. Kan gitu ya. Yaitu mereka mulai gosip. Membicarakan orang, kamu tahu gak si A, si B. Tahu gak si C ini gimana? Ya. Nah hati-hati. Karena pada gilirannya nanti saudara yang diomongin. Ya. Tadi kata Pak Ben gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Kalau orang tidak bertumbuh dalam hidupnya, pasti terjadi konflik. Kalau keluarga tidak bertumbuh di dalam kasih, terjadilah konflik. Kalau orang-orang di dalam gereja tidak bertumbuh, konflik. Kalau orang-orang di dalam kantor tidak bertumbuh, terjadilah saudara, perebutan kekuasaan dan jabatan dengan cara-cara yang tidak baik. Tetapi pada saat kita mengalami seperti ini, apa respon dari Abraham? Alkitab katakan, Abraham itu mengalah, bukan mengalahkan. Saudara, tipis. Ada orang dalam hidupnya selalu mengalahkan. Kita kalahkan dia. Kita libas. Tapi Abraham, dia mengalah. Kata pada yang di sebelah saudara, mari mengalah. Gampang atau susah mengalah? Susah, saudara. Nggak ada orang yang mau kalah. Tapi mengalah untuk menang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, kasih agape, ya kemarin Pak Ketua BPD sampaikan bagus. Kasih agape itu adalah unconditional love yang selalu bertanya, what shall I do for you? Apa yang bisa saya lakukan bagimu? Kalau dunia ini tidak, saudara. What shall you do for me? Apa yang saudara harus lakukan untuk saya? Saya tuntut kamu lakukan ini. Saya paksa kamu lakukan ini. You harus lakukan. Itu dunia. Tetapi Abraham, what shall I do for you, Lord? Silakan pilih. Pilih yang mana? Begitu Lot memilih yang terbaik, seakan-akan Abraham sudah kehilangan segala-galanya. Tetapi ketika Lot sudah pergi, Alkitab mencatat, justru pada saat itulah kehidupan Abraham itu dimulai. Ada amin? Kadang kita tidak mengerti. Nampaknya kita kalah. Nampaknya orang lain sudah mengambil yang terbaik. Tetapi pada saat kita ini mengalah, bukan berarti kita kalah, saudara. Mengalah itu untuk menang. Karena begitu Lot pergi, maka Alkitab mencatat di Kejadian 13, di ayat yang ke-14, setelah Lot berpisah daripada Abraham, langsung Tuhan katakan, Abraham, pandang sekelilingmu, lihat tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu
untuk selama-lamanya. Keturunan akan seperti debu tanah banyaknya. Sehingga seandainya ada yang dapat menghitung, keturunanmu akan dapat dihitung. Bersiaplah, jalanilah semuanya itu. Mari kita baca ayat 18, 2, 3. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya apa? Mesbah di situ bagi Tuhan. Pesan untuk awal minggu ini dalam tema kita bertumbuh. Katakan pada yang di sebelah saudara, pindah kemah. Amin. Jangan lagi kemahnya dekat orang-orang yang tidak baik, saudara. Yang akan mengganggu kerohanian saudara. Kemudian sesudah itu, bangun mesbah. Katakan bersama-sama, bangun mesbah. Yang rindu kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ada amin? Mari saudara, kita bertumbuh di dalam worship. Grow in worship, grow in intimacy, grow in love. Inilah mesbah, saudara. Kalau orang sudah bicara mesbah, itu berarti persembahan. Mesbah itu bukan panggung. Panggung bisa dilihat, itu show. It's all about show, hanya dilihat orang. Kemasannya bagus, tapi nggak ada isinya. Packaging oke, content not okay. Itu panggung, saudara. Just for a show. Tetapi kalau mesbah, seringkali di belakang layar. Mesbah, di ruang kudus, di ruang maha kudus, tidak ada yang lihat. Tapi di sana kita mulai menaruh persembahan kita. Kita menaruh hidup kita. Kita mulai bertanya, Tuhan, bagaimana hidupku itu menyenangkan Engkau. Tuhan, apa yang harus kuperbuat sehingga segala sesuatu dalam hidupku itu menyenangkan Engkau. Ada amin? Dalam banyak hal, saudara, kita tidak mengerti. Tetapi ketika Tuhan mulai mengajar kita, maka roh kita itu menjadi kuat. Mengapa roh kita jadi kuat? Karena ada mesbah. Spirit kita jadi kuat. Hadapi masalah seperti Lot, Abram tidak panik. Mungkin di dunia ini banyak orang sudah panik. Punya saya diambil semua. Mau apa saya, saudara? Kita banyak akan mengalami hal-hal yang tidak enak, saudara. Saya pernah mengalami. Saudara juga. Dalam banyak hal, mungkin punya saudara diambil, dirampas dan sebagainya. Jangan panik. Datang ke mesbah Tuhan dan Tuhan, segala sesuatu kuserahkan kepadamu. Dan Engkau yang bekerja dalam hidupku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, pertumbuhan itu perlu proses. Saya akan close di sini. Nanti besok saya akan lanjut di ibadah raya dan juga pada menara doa berikutnya. Saya sangat kagum dengan pertumbuhan dari bambu, saudara. Ada satu jenis bambu yang namanya Chinese bamboo. Kalau saudara tahu Chinese bamboo ini satu hal yang sangat ajaib. Nanti saudara pelajar. Singkatnya nih, tahun pertama nggak nampak apa-apa, saudara. Sudah taruh benih, tidak nampak pertumbuhan. Tahun kedua sama. Tahun ketiga sama. Tahun keempat sama, saudara. Tapi apa yang terjadi dengan tahun yang kelima? 5 itu angka anugerah, saudara.
grace. Tahun yang kelima, tiba-tiba pohon bambu ini bisa melesat sampai tingginya 80 feet, 80 kaki. Itu sekitar hampir 30 meter, saudara. 27 sampai 30 meter. Langsung naik. Pertanyaannya, mengapa tahun 1, 2, 3, 4 tidak ada perubahan? Nah, banyak orang keliru di sini. Di dalam kehidupan kekristenan. Saya nggak rasa apa-apa. Saya udah ikut-ikut ini, ya nggak ada ini, udah. Kita keluar, ciao. Kita pindah, dan sebagainya. Saudara jangan. Karena Tuhan ingin menguji dan melihat hati kita. Ada amin? Tuhan ingin melihat, kita ini bisa konsisten nggak? Kalau kita bisa konsisten seperti bamboo tree ini. Kalau kita sabar menunggu waktu Tuhan, maka pada waktunya, katakan bersama, pada waktunya, kita akan mengalami pertumbuhan yang dahsyat, yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang rindu kapasitas kita bertambah? Nah, saya akan tutup, saudara. Kalau kita rindu kapasitas kita bertambah, kita harus belajar, katakan belajar. Renungkan firman, belajar, doa, terus study, saudara. Setiap ada waktu saya study. Walau saya banyak harus membimbing mahasiswa, S1, S2, S3, harus ngajar, saudara. Saya juga study, saya selalu belajar. Nah, apa yang terjadi kalau orang tidak mau belajar? Seperti kisah ini. Satu anak kecil, dia tangkap ikan, saudara. Biasanya dia dapat yang kecil, tapi kali ini dapat yang besar. Saudara gembira nggak kalau dapat ikan besar? Kalau mancing, nah tanya Pak Wir itu ya, yang suka mancing, saudara, atau teman-teman. Anak kecil ini dapat ikannya besar. Dia dapat yang hampir setengah meter, 50 cm. Tapi kemudian, begitu dia dapat ikan besar itu, dia lempar kembali, saudara, ke danau. Orang tua yang di dekatnya berkata, kenapa nak? Kenapa ikannya kok dilempar lagi, dilepas? Anak kecil ini katakan, ya saya baru ingat, di rumah saya panci gorengan hanya 20 cm. Ikannya 50 cm, Pak. Makanya saya lempar lagi ikan. Harusnya yang dia lakukan adalah ganti pancinya. Kata pada yang sebelah saudara, ganti pancinya. Bukan ikannya yang dibuang, ada amin? Kalau saudara kita ingin mendapat kapasitas yang besar, mari ketika janji Tuhan itu datang, kita yang harus bertumbuh kapasitasnya untuk menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Pada hari ini, Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Dengan satu tujuan, mari kita semua bertumbuh ke arah Dia, Yesus. Kita memiliki akar yang kuat. Kita memiliki pondasi yang kokoh. Dan kita tidak akan bergeming. Kita bukan orang yang labil, tetapi stabil. Kita bukan orang yang gampang naik turun, tetapi kita konsisten di dalam Tuhan. Be consistent, maka kita akan melihat ada pertumbuhan yang ajaib. Ketika kita tetap konsisten, tetap kita mau di dalam hadirat, di dalam doa, di dalam firman, tetap kita mau membangun mezbah, maka kita akan melihat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mulai memberkati semua yang kita taruh di mezbah. Sehingga apa saja yang kita lakukan, kita melihat Tuhan menyertai. Seperti Tuhan menyertai Abraham. Uria karama shikararabara. Urikia rama shikararabara. Urikia rama shikararabara. Demikian firman Tuhan. Kepada setiap anakku yang rindu mendekat kepadaku, membangun mezbah, maka mereka akan melihat
aku hadir di atas mezbah. Sebab di mezbahmu aku akan berkenan, bertemu, berjumpa, dan akan melawan engkau dengan berkat yang belum pernah engkau lihat, yang belum pernah engkau dengar, yang belum pernah engkau pikirkan. Kusediakan bagimu pada saat engkau mau membangun mezbah, maka di sanalah aku akan berjumpa denganmu. Di sanalah aku akan mengulurkan tanganku untuk memberkatimu, mengubah hidupmu, mengubah keluargamu, dan memberi penerobosan dan penuaian kepadamu. Terima dalam nama Yesus. Jesus, we thank you, Jesus. We love you, Jesus. Mari saudara terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day,